Sejak saya bekerja di Kota Waringin Barat, saya menjadi pelayan Tuhan. Saya tidak pernah tahu saya menjadi pelayan Tuhan, saudara. Pada saat saya kuliah di Semarang, saya kuliah di Fakultas Hukum Undip Semarang. Suatu saat saya ada acara di Bogor, saudara, tahun 94. Itu namanya exclusion, mahasiswa exclude. Ledakan mahasiswa, saya ikut di sana di auditorium Kinasi Caringin Bogor. Kurang lebih 1.200 mahasiswa waktu itu. Kemudian pendeta Stephen Tom berkhotbah. Dia berkata, siapa di antara mahasiswa yang mau jadi hamba Tuhan, saya akan maju ke depan. Salah satu di antaranya saya. Saya lari kencang, saudara. Yang hadir itu sekitar 50 orang yang maju ke depan itu. Salah satunya saya. Pada saat saya didoakan, saudara, karena menjadi hamba Tuhan. Pada saat saya mahasiswa sekuler. Tetapi waktu itu ada dorongan untuk menjadi hamba Tuhan, saudara. Hati saya seperti dibakar waktu itu. Kemudian saya kembali ke kursi saya jadi bingung, saudara. Ini saya mau jadi sarjana hukum atau menjadi pendeta, saudara? Ya, tetapi saudara, sekali hamba Tuhan tumpangkan tangan untuk mendoakan kita, dan itu pasti terjadi. Jadi saya bekerja tahun 98, saudara, kemudian 8 tahun setelah itu, ya, 8 tahun setelah itu saya jadi pendeta. Kalau di Gereja Betel Indonesia, pendeta pembantu itu, saudara, ya, sampai pendeta penuh itu boleh orang sekuler. Dia part timer tetapi full heart, separuh waktu tetapi hatinya buat Tuhan. Jadi saya melayani, saudara, di bawah seorang gembala mertua saya, ya. Kemudian beliau meninggal. Saya sebagai pendeta muda pada saat itu, dari pendeta pembantu 10 tahun menjadi pendeta muda, dan 4 tahun menjadi pendeta penuh seperti hari ini. Jadi di Gereja Betel Indonesia tidak mudah untuk menjadi pendeta penuh seperti hari ini. Dan saudara, karena kemurahan Tuhan saya melayani Tuhan sebagai pendeta. Dan saya berterima kasih hari ini kalau kita boleh ketemu, saudara, dalam perayaan Natal ini. Saudara, Natal itu apa sih, saudara? Apakah hanya lilin menyala, kemudian kita nyanyi lagu saudara hai mari berhimpun, atau kita bagi-bagi kado, atau kita melihat ada pohon terang? Saudara, Natal adalah pernyataan kasih Allah atas dunia. Ya, setuju kata amin? Amin. Bagaimana bentuk pernyataan itu? Saya beritahu saudara, karena waktu saya hanya 20 menit, saudara, ya, karena zaman Covid. Jadi Allah menyatakan kasihnya kepada manusia yang berdosa. Ketika Adam dan Hawa memberontak kepada Allah, sebelum pemberontakan di Taman Eden itu, antara Allah dan manusia bergaul. Adam dan Hawa bisa bergaul dengan Tuhan, bisa bicara dengan Tuhan, mereka bisa mendengar Allah hadir dan Allah bicara seperti seorang teman. Saya mau katakan, sebelum manusia jatuh dalam dosa, mereka ada dalam dimensi ilahi yang kudus, surga. Tetapi saudara, manusia berontak kepada Tuhan. Maka sejak pemberontakan itu, maka Allah tidak bisa lagi berhubungan dengan manusia berdosa. Allah yang kudus tidak bisa bersatu dengan manusia berdosa. Maka hubungan manusia dengan Allah terputus. Manusia pindah dalam dimensi yang baru, dimensi dunia yang berdosa. Allah tetap dalam dimensinya yang ilahi dan kudus. Saudara, sejak pemberontakan itu, generasi Adam dan Hawa dan seterusnya adalah generasi yang berdosa, mewarisi tabiat dosa. Kain anak mereka tidak pernah diajar membunuh, tiba-tiba membunuh, saudara. Habel, saudara ingat tahu cerita itu? Itu yang kita sebut warisan dosa menguasai generasi Adam dan Hawa. Saudara dikasih Tuhan, ketika manusia berdosa, hati Allah Bapa berduka, saudara. Dia menangis melihat manusia, karena manusia ada di bayang-bayang, di bawah bayang-bayang maut, saudara. Di bawah bayang-bayang kegelapan. Manusia, dunia gelap karena dosa. Karena yang dilahirkan adalah generasi berdosa, saudara dan saya. Tabiat dosa itu menjalar ke seluruh manusia.
Sehingga Tuhan berduka berdosa. Dan Tuhan mau menyelamatkan manusia. Saudara, kalau saudara melihat Allah berduka 4.000 tahun menurut masalah kita. Sejak keberdosaan Adam dan Hawa sampai kedatangan Kristus untuk naik ke kayu salib. Saya mau katakan buat saudara, Natal ini bukan hal yang sepele. Ini bukan hal yang gampang. Saudara, Natal itu Allah nyatakan kasih-Nya bagi manusia berdosa. Bagaimana bentuk kasih-Mu Tuhan kepada kami? Dia lahir, kita berkata, untuk mati buat kita. Ada amin, saudara? Dialah datang untuk naik ke salib, bukan untuk saudara Tuhan, bukan untuk sukacita. Dia datang untuk mati buat saudara dan saya. Harga dosa itu mahal, saudara. Memang Tuhan kasih cuma-cuma, saudara, keselamatan buat saudara dan saya. Tetapi keselamatan itu tidak murahan, saudara. Karena ada harga yang harus dibayar. Tuhan mati bagi kita. Penderitaan Tuhan, saudara. Sejak Dia memutuskan menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia. Yohanes 1:1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Dan Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi, dan segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dia berinkarnasi menjadi manusia supaya Dia dapat menebus tuntutan hukum Taurat dalam daging, supaya Dia bisa menebus dosa itu. Karena Allah adalah roh, tidak bisa mati. Dia harus menebus dengan darahnya sendiri, menjadi daging serupa dengan kita. Kenosis, Allah yang mengusung dirinya mengambil rupa seorang hamba. Filipi 2 ayat 8, 9, 10, 11. Dia mengambil rupa seorang hamba sehingga menjadi mati sama seperti kita. Saudara, Allah, kasih Allah itu saudara tahu, Allah yang tidak terbatas mengambil rupa seorang manusia yang terbatas. Allah yang suci dijadikan berdosa karena saudara dan saya. Allah yang mulia dijadikan hina kata kita. Allah yang sehat dijadikan sakit kata kita. Allah yang kaya dijadikan miskin kata kita, supaya kemiskinannya kamu menjadi kaya. Yang setuju kata amin. Allah yang luar biasa dijadikan hina, lahir dalam palungan, tidak ada penginapan yang mau menampung Dia. Alkitab berkata, kurang apa Tuhan kita, saudara? Kurang apa Yesus kita? Kurang apa? Saudara, kalau kita tidak dapat menyadari hal ini, saudara, Natal kita sia-sia. Mestinya Natal itu kita tahu Tuhan itu sudah mengasihi hidupku. Engkau telah membayar hidupku lunas, Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, mereka akan menamakannya Immanuel, Allah beserta dengan kita. Saudaraku, sejak kita percaya dan terima Yesus, sejak itulah rohnya masuk ke dalam kita. Sejak itulah Immanuel itu ada dalam hidup saudara dan saya. Di zaman perjanjian lama, roh Allah tidak masuk dalam diri orang. Alkitab berkata, Dia hanya berkuasa atas orang. Perjanjian lama. Sejak Yesus mati, saudara, tubuh kita jadi bait Roh Kudus. Saudara belum buka 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, tempat Roh Allah berdiam. Saudara, bayangkan saudara, Allah Immanuel bukan hanya menyertai saudara dan saya, tetapi berdiam di dalam saudara dan saya. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Yang setuju katakan amin. Tubuhmu bait Roh Kudus, engkau dibeli dengan harga yang mahal. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Itulah Allah Immanuel kita. Dia tidak tinggal di atas kita, tetapi di dalam saudara dan saya. Dia memimpin hidup kita. Mungkin saudara berkata, Bapak Pendeta, aku ada di tempat ini, Bapak Pendeta, aku tidak menghormati Roh Kudus, aku tidak menghormati Yesus, aku
Aku lebih memilih dipimpin oleh hawa nafsuku ketimbang aku dipimpin oleh Roh Kudus. Saya beritahu buat saudara, apapun yang saya alami hari ini tidak pernah menghentikan kasih Bapa atas hidup saudara. Amin, saudara. Amin. Yesus tetap mengasihi saudara karena saudara adalah anaknya. Dia tidak pernah membatalkan kasihnya kepada saudara. Saudara ingat itu. Kalaupun suatu saat iblis menuduh saudara, hei, engkau tidak layak disebut anak Tuhan. Engkau telah berbuat dosa. Buktinya engkau ada di sini. Saudaraku, dengar baik-baik, jangan dengar bisikan iblis. Saudara mesti dengar bisikan firman Allah dalam hidup saudara. Dia tetap mengasihi saudara dan saudara tetap jadi anaknya dan rohnya tidak pernah meninggalkan saudara. Ya, setuju kata amin? Karena firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, hari ini di Natal ini tinggal 5 menit lagi. Di Natal ini saudara dengar baik-baik pesan firman Tuhan. Saudara mesti renungkan yang pertama, siapa Yesus bagi saya? Saudara, siapa dia bagi saudara? Dia adalah juru selamat saudara. Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup saudara. Walaupun saudara ada di tempat ini, di tempat yang penuh penderitaan, karena itu harganya harus saudara bayar dari setiap perbuatan saudara. Tuhan tidak pernah menghendaki saudara di tempat ini. Oleh karena kita mengambil keputusan yang salah dalam hidup, maka kita harus menjalani ini. Harga yang harus dibayar. Tidak ada dosa yang tidak ada balasannya saudara. Tidak ada perbuatan salah yang tidak ada resikonya. Tetapi saudara ingat baik-baik, Yesus tetap mengasihi saudara. Amin saudara. Yesus tetap mau membela saudara. Yesus tetap peduli dengan saudara. Sekalipun dosamu merah seperti permisi, Dia dapat jadikan putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, Dia dapat putihkan seperti bulu domba. Yesus setuju kata amin? Yesus itu Tuhan. Yesus juru selamat. Yesus pembela saudara. Yesus bagi saudara apa? Dia Bapa yang baik, yang mengasihi anak-anaknya. Saudaraku, adakah anak yang tidak dihajar oleh bapaknya? Ini kami bapak ini, kami sebagai bapak, betul ya Pak Nababan, Bapak Pasar Ibu ya Bapak. Kita sebagai bapak, kita punya anak. Kalau anak kita salah, paling tidak saudaraku, kita tegur dengan mulut. Kalau masih belum, kita naikkan volumenya. Kalau enggak saudaraku, itu kita cubit atau kita pukul kakinya saudara. Itu hukuman adalah didikan. Saudara, bukan seorang bapak membenci anaknya, tetapi saudara, dia karena dia mengasihi kita, maka dia didik kita. Jangan baik-baik, jangan saudara kecewa sama Tuhan ya. Tuhan tidak ada urusannya dengan saudara tanggung ini semua akibat perbuatan. Tuhan sudah tegur saudara berkali-kali dan saudara pilih jalan ini. Udahlah, saudara mesti pasrahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan yang penuh belas kasihan, Dia sanggup merubah hidup saudara menjadi orang baik. Saya tidak mengaku baik, lebih baik dari saudara. Saya tidak mampu lebih baik. Dulu saya orang jahat saudara. Saya ini dulu orang pemarah saudara. Waktu kuliah saudara, saya pukul orang saudara. Di Semarang itu 2 kali saudara saya pukul orang. Kok bisa jadi pendeta ya? Orang bisa mukul orang pada saya di mahasiswa. Saya katakan Tuhan, tidak mungkin saya jadi pendeta. Saya ini orang jahat, saya ini orang pemarah saudara. Tetapi Tuhan sanggup merubah orang saudara menjadi baik. Siapa yang bisa merubah saudara jadi baik? Bukan pendeta, bukan orang lapas, bukan. Yang sanggup merubah saudara jadi baik itu Roh Kudus, firman Tuhan yang ada dalam hidup saudara. Itu juga amin. Dia sanggup merubah kita jadi baik. Paulus itu saudara tidak lebih hebat dari saudara. Dia bukan lebih hebat dari saudara. Dia pembunuh saudara. Tetapi saudara, ketika dia berjumpa dengan Yesus, Tuhan ubah seorang pembunuh menjadi penginjil yang luar biasa. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru saudara, lebih dari separuh ditulis oleh mantan penjahat
Mantan penjahat namanya Saulus berubah menjadi Paulus. Saudara, hidup kita harus berubah. Kesempatan ini menuntut khotbah, saudara. Natal ini mesti mengubah hidup kita. Apa itu pertobatan? Pertobatan itu asal katanya metanoia, perubahan pola pikir. Tadi kita menghadap utara, sekarang kita menghadap selatan. Dan tadinya kita menghadap timur, sekarang kita menghadap barat. Perubahan pola pikir itu dikerjakan oleh Roh Kudus dan firman Allah. Bukan siapa-siapa. Kalau saudara buka hati buat ini, selama ada di sini, saudara buka hati saudara. Roh Kudus dan firman Allah akan bekerja mengubah saudara menjadi manusia baru dalam Dia. Barang siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau saudara mau berubah, Roh Kudus akan ubah saudara menjadi orang-orang yang hebat dan luar biasa. Masa depan saudara masih ada. Harapan saudara tidak akan hilang ketika saudara percaya dan serahkan hidup saudara kepada Yesus. Yang setuju katakan amin, saudara. Natal mesti mengubah hidup kita. Selama di tempat ini mesti mengubah hidup kita, saudara. Kita menjadi manusia baru. Kita berkata, Tuhan, aku mau bertobat. Aku tinggalkan jalan-jalanmu yang lama. Aku mau berjalan bersama Engkau. Bukankah Engkau Allah Immanuel? Bukan hanya tinggal dalam, bukan hanya Engkau ada di atas kehidupan kami, tapi Engkau berdiam di dalam kami. Dan saudaraku dikasih Tuhan, Roh Kudus itu saudara sebagai roh penolong. Dia sebagai advokat, dia sebagai pembela hidup saudara. Dia penghibur ketika saudara memerlukan pertolongan. Roh Kudus siap menolong. Ketika saudara dalam duka cita, Roh Kudus siap menghibur. Ketika saudara perlu nasihat, Yesaya 9 berkata, Dia penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia bagi saudara, Yesus bagiku, Dia adalah segala-galanya. Dia Allah yang dahsyat luar biasa. Sehelai rambut di kepalamu pun tidak akan jatuh satu pun tanpa seizin Tuhan. Dahsyat saudara Allah kita. Dan Dia tahu apa yang ada dalam hidup saudara. Dia tahu masa depan saudara. Dan Dia mengasihi saudara. Tinggalkan, jangan saudara ikut kepada dunia ini, tetapi rendahkan dirimu di hadapan Tuhan untuk dipimpin olehnya. Siapa saya di dalam Tuhan? Dia Bapa kita, kita anaknya. Siapa anaknya? Kita ahli waris janji-janji Tuhan. Seberapapun janji-janji Allah dalam Alkitab, saudara mesti pegang janji Tuhan supaya engkau tidak goyah. Dan saudara percaya di dalam Yesus pasti ada pertolongan, pasti ada lawatan, pasti ada pertolongan yang dahsyat dalam hidup saudara. Saudara berkata kepada diri saudara, aku tidak akan berhenti sampai di sini. Aku mau menjadi lebih baik bersama dengan Yesus, Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Buat janji sama Tuhan malam hari ini. Tuhan, aku mau seperti yang Engkau mau. Aku mau menjadi manusia baru dalam Engkau. Haleluya. Saudara, tundukkan kepala saudara, kita akan akhiri. Amin buat firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saya berkhotbah saudara cepat saudara, karena waktu ini terbatas saudara. Saya memahami ini keadaan COVID tidak boleh lama-lama muncul. Tetapi saudara yang duduk saudara, warga binaan, saudara tutup mata saudara. Saudara tutup mata saudara. Saudara merenungkan diri saudara di hadapan Tuhan. Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada dalam hati setiap warga binaan. Kami sambil naikkan pujian, saudara benar berdoa kepada Allah. Tetap hatimu terbuka dalam hadirat Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, amin, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Oh,
Terima kasih Tuhan buat malam ini, sore menjelang malam ini. Kami ada dalam hadirat-Mu Bapa. Roh Kudus, terima kasih buat hadirat Bapa yang Kau bawa ke tempat ini. Di dalam hadirat-Mu kami menyadari Tuhan, kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu Roh Kudus dalam hidup kami. Sebab di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Engkau dengar seruan hati umat-Mu Tuhan. Engkau dengar jeritan hati kami. Jangan Engkau pernah Tuhan tinggalkan kami. Biarlah Engkau Allah Immanuel beserta dengan kami Tuhan. Baik di tempat ini maupun setelah kami keluar dari sini. Pegang tangan kami, urati kami, tuntun hidup kami. Kami berjanji Tuhan, kami mau tunduk dalam pimpinan Roh Kudus. Kami belajar untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup kami. Apa yang kami tabur dalam daging, kami menuai dari kebinasaan dari daging kami. Apa yang kami tabur dalam roh, kami menuai kehidupan dari Roh Kudus. Tuhan, hamba berdoa, berkati warga binaan di tempat ini Tuhan. Satu persatu Engkau berkati, Engkau jamah, Engkau urapi Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu turun atas mereka. Mereka yang susah hati Engkau hiburkan Tuhan. Mereka yang putus asa diberi pengharapan. Mereka yang sakit disembuhkan Tuhan. Mereka yang merasa mereka ditinggalkan Tuhan, hari ini Roh Kudus Engkau jamah. Engkau berkata Engkau tidak pernah tinggalkan mereka. Engkau tetap mengasihi mereka karena mereka anak-Mu Tuhan. Engkau tetap mengasihi anak-anak-Mu di tempat ini. Apapun keadaan mereka Bapa, Engkau tetap mengasihi mereka. Mereka adalah biji mata-Mu. Mereka adalah anak-anak-Mu Tuhan. Terus Engkau memberkati, menolong mereka Bapa. Mereka hanya bisa berubah ketika Roh Kudus menolong mereka untuk berubah. Mereka menjadi manusia baru dalam Engkau. Berkati Tuhan LP Kelas 2B Pangkalan Bun, dari kepala lapas sampai seluruh staf karyawan. Engkau memberkati dan mengurapi. Beri mereka kesehatan dan kekuatan. Biarlah mereka melakukan tugas mereka dalam pimpinanmu
Tuhan, biarlah banyak warga binaan yang hidupnya dipulihkan oleh Tuhan lewat mereka. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus, biarlah makna Natal boleh mengubah hidup kami, memberkati kami. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap saudara yang percaya, Roh Kudus mengasihi saudara. Yesus